gratifikasi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya teman-teman, terima kasih banyak sudah memberi waktunya buat tim kita. Perkenalkan, nama aku Raden Raka Bukama Siapa, dan teman-teman aku nanti bakal dikenalin sama teman-teman masing-masing. Di sini aku dari Lemon Day, Lemon Day Everyday. Kita punya tagline yaitu Everyday for Everyone, dan kita juga punya tagline juga From Bandung to Global and communication focus itu yang kita selalu kasih ke customer. And ini soal foto produk dari kita supaya ada gambaran ketika kita nanti ngomongin Lemon Day itu teman-teman punya gambaran semuanya tentang hal itu. Next, okay. Nah, next ini company profile kita itu adalah Lemon Day adalah brand F&B yang berbahan dasar lemon dan juga memiliki banyak varian. Nah, kenapa sih harus bikin lemonade gitu dan lain-lain? Karena kita percaya bahwa tren coffee shop, tren di Cimahi ini sekarang udah 201 coffee shop, udah banyak banget dan lain-lain, udah cannibal satu sama lain. Nah, semua orang udah bergeser ke healthy drink. Nah, kita tuh provide orang-orang yang berubah atau menggeser kebiasaannya atau behaviornya ke healthy drink. Kita provide pakai Lemon Day yang mereka masih bisa merasakan tanpa harus langsung tiba-tiba berubah gitu. Jadi masih bisa manis, nggak terlalu asam dan lain-lain, kita provide semuanya. Nah, next. Berikut adalah struktur organisasi dari Lemon Day. Raden Raka Abdul Kamal menjadi seorang CEO, saya menjadi seorang CFO, dan Rere menjadi seorang CMO, dan Dezan menjadi CEO dari Lemon Day Everyday ini. Masih CFO, CEO, satu lagi. CFO Financial Officer. Iya, dia jelasin ngapain aja. Tidak menguasai slide bagian si CEO, si cepok, si cowok. Berapa? CFO itu finansial, CMO itu bagian marketing, dan CEO itu bagian operation. Next step. CEO ngapain? Eksekutif. Iya ngapain nih? Ya dia yang mau kepala istilahnya. Kepalanya? Iya lah kan. Kepalanya itu gimana sebenarnya? Ya tahu jawab. Sikin dulu. Melakukan evaluasi dan memonitori bawah-bawahnya dan kinerja semuanya. Ya tahu nih. Mengevaluasi kinerja karyawan ya semua, kan dia yang jadi kepalanya juga. Dia yang mungkin ya. Ya. Oke, lanjut. Berikut di sini ada visi dan misi dari Lemon Day. Lemon Day selalu melakukan quality control terhadap produknya berdasarkan dari kesegaran buah yang digunakan saat membuat produk tersebut. Kemudian kebahagiaan dan kepuasan dari customer itu dijadikan customer loyalty programs agar customer terus bisa loyal terus membeli produk Lemon Day. Kemudian Lemon Day menyajikan banyak varian menu untuk dijadikan pilihan kepada para customer agar pilihannya lebih variatif. Kemudian ada misinya From Farm to Store. Lemon Day itu punya misi untuk membantu para petani lemon dan memberikan lemon yang terbaik kepada customer agar kesegarannya itu bisa langsung didapatkan dari lemon yang terbaik. Berarti segar. Segar cobain aja bapak. Minum dulu ya. Mau nggak? Mau. Mau. Ambil tuh di depan. Harus berbayar sama apa? Next step. Ya, jadi selanjutnya di sini kita bisa lihat ada menu yang dari Lemon Day sendiri. Kita itu ada 3 menu, ada 3 varian menu. Di sini kita bisa lihat ada yang namanya Oimon, harganya 15.000. Ada juga yang Yakumon, harganya 17.000. Ini yang apa? Itu Kokomon ya Pak? Nah, itu Kokomon. ya,
Ada juga Kokomon dengan harga 17.000. Tadi kenapa harganya terbilang tinggi? Karena sebenarnya harga kita tuh HPP-nya 3.000 teman-teman. CLBS kita tuh di 3.000. Kenapa kita pakai harga setinggi itu? Karena kita bisa mainin campaign, mainin promo, mainin apapun itu nanti ujung-ujungnya itu di 10.000. Jadi nanti tuh customer tuh seakan-akan rasanya kayak beli 10.000 aja, padahal kita beli buy to get one lah, atau cashback lah, atau apapun itu dengan CRM-nya kita tadi gitu. Makanya kenapa kalau kita matok langsung 10.000, itu kita nggak bisa mainin apa-apa lagi, nggak bisa mainin campaign, promo, dan lain-lain gitu. Oke, selanjutnya ada product description. Di sini kita bakal ngejelasin semua deskripsi dari menu yang tadi kita udah kasih tahu juga. Di sini ada lemon. Lemon itu sebenarnya dari original lemon sebenarnya singkatan. Nah di sini di lemon ini di dalamnya itu kita cuma ada lemon doang sama gula sama es doang. Jadi cuma kayak basicnya doang lah gitu. Terus di sini ada varian Kokomon juga. Di sini Kokomon itu perpaduan ya dari kelapa sama lemon dan pakai es juga sama semua. Dan ada juga yang Kumon. Di sini kita juga mix dari Yakult sama lemon dicampurin dan tentunya pakai es juga. Di sini juga yang terakhir ada Timon itu ini tuh lemon pakai teh, terus pakai gula juga, pakai es juga. Jadi di dalamnya ya semirip-mirip sama lemon tea lah gitu. Pokemon nggak ada Pokemon. Ya selanjutnya di sini ada market segmentation. Terus di sini tuh kita bakal jelasin tentang dari geografiknya dan demografiknya. Nah pertama kita jelasin dulu di areasnya. Nah kita di sini menyasar di Bandung Kota dan Cimahi. Itu area yang kita jangkau. Selanjutnya ada age group yang kita tuju. Di sini juga ada biasanya pensiunan di 60 tahun di 64 tahun ke atas. Terus juga ada yang mau menuju ke usia pensiun di 50 sampai 64 tahun, dan ada juga usia pekerja di umur 25 sampai 54 tahun. Nah, di sini juga kita juga ada juga middle and high school student di usia 12 sampai 17 tahun. Nah, lanjut juga ada middle and high school itu di usia biasanya di 12 sampai 17 tahun juga di sekitaran mungkin SMP SMA. Terus juga ada fresh graduate yang mungkin baru graduate lulus dari kuliah dan mereka bekerja di usia 22 sampai 25 tahun. Gitu. Nah, selanjutnya kita ada gendernya. Kita juga menyasar ke semua gender sebenarnya, male atau female. Nah, multi expenditure grade-nya kita di sini ada di low itu di kisaran kurang dari 354.000. Ada juga low moderate itu di middle class itu dari 354 sampai 1.200.000. Ada di menengah juga di 1.201.000 hingga sampai 5.999.000 ya, dan yang paling tertinggi di atas 6 juta. Jadi SES ini itu merupakan kayak status ekonomi gitu. Di sini ada kelas 1, 2, 3, dan 4 dan 5. Lanjut juga ada behavior dari konsumen yang bakal kita tuju. Yang kita tuju itu adalah orang-orang yang mencari minuman yang sehat tentunya, yang berbasis sehat. Yang mereka juga mencari keuntungan dari minuman yang mereka minum. Lanjut juga ada harga tentunya yang dicari yang pasti yang affordable, yang tidak terlalu overrated, mahal, overpriced. Itu juga ada brand sama varian yang mungkin konsumen semua cari itu ya. Saya cari rasa Pokemon. Nanti dibikin Pak sama orang. Terus ada frekuensi consumption juga. Kita ada yang dari yang jarang, biasa saja, terus juga yang mungkin lebih sering gitu. Terus ada benefit of the product yang kita kasih, itu ada rasanya tentunya bervariasi juga. Ada juga harga, ada harga juga yang kita kasih, ya, tentunya yang affordable buat di kalangan dari market segmentation biasa kita kasih. Terus tentunya kesehatan minuman kita juga nggak yang terlalu banyak gula, tentunya yang menyegarkan juga dan tentunya sehat lah. Terus kita juga minuman kita terbilang cukup unik.
dan juga bermanfaat. Nah, sama tadi nambahin, hasilnya market customer segment kita tuh kebagi dua antara B2B sama B2C. B2B kita tuh makanya kenapa tadi Deza jelasin kalau misalnya ada keuangan yang di atas 6 juta dan lain-lain, itu ngarahnya ke B2B supaya dia mau buka franchise. Tapi kalau yang emang middle low itu buat orang-orang yang menjadi customernya 11 day, bukan buka franchise 11 day gitu. Makanya di sini kita fokus ke 50-50, 50% B2B, 50% B2C gitu. Next. Coba mundur sedikit deh. Tadi yang dijelasin sama Desa. Pertimbangannya si Metos Dubai Alfitri, mestinya PSSnya nggak ada. Kalau mau dilihat itu aja bisa. Oh iya, di sini Pak. Nah, karena orang yang cenderung cari minuman sehat biasanya ya dia tidak terhadap harga. Kita tahu kan kayak isinya apa, kebutuhannya buat ya. Kalau masuk ke benefit ke sana, PSSnya memang di benefit modal. Itu kan ada B2C. Kalau sedikit sama sih diganti aja si PSSnya jadi benefit. Oke, siapa minum? Tidak mudah gimana? Oke. Jadi sebenarnya kita mau acquisition market sih Pak. Jadi kayak orang-orang yang sebenarnya kita bukan loyalty customer atau fokus customer kita tuh bukan orang yang udah damai dengan kesehatannya dia gitu. Maksudnya udah biasa dengan behaviornya gitu. Tapi yang kita kejar tuh orang-orang yang mau nyoba pindah atau pivot ke healthy training, itu kita provide gitu. Nah supaya mereka nggak takut, supaya mereka nggak apa, makanya kita ngasih harga yang konvensional atau yang mereka biasa jajan atau dan lain-lain, supaya dia bisa ubah behaviornya gitu. Sebenarnya perlu tadi ngomongin Pak. Next. Nah, berikut di sini ada customer persona daripada Lemon Day Everyday. Karena kan kita menyusun dari yang mahasiswa sampai yang sampai yang mempertimbangkan kesehatan, yaitu dari 25 tahun ke atas. Dan kita di sini ambil contoh Ocha. Ocha itu merupakan seorang pekerja, dia desainer yang memiliki keadaan ekonomi menengah ke atas. Dan psikografik dari dia membeli Lemon Day adalah mereka tuh Ocha mempertimbangkan membeli minuman karena benefit health, karena dia memiliki masalah kesehatan. Maka dari itu Ocha mencari produk minuman yang gulanya rendah. Dan pain points dari Ocha adalah Ocha tuh takut mengkonsumsi minuman yang terlalu manis karena mempertimbangkan masalah kesehatannya. Dan statementnya Ocha mengkonsumsi minuman yang safe namun low sugar. Dan di sini satu lagi ada Ichi. Ichi merupakan Kalau Ocha temannya ngomong. Iya Pak. Oh, jangan isi kok kritik. Nah, di sini yang satu lagi ada Ichi. Kami mengambil dari mahasiswa namun yang baru lulus. Nah, Ichi ini memiliki keadaan ekonomi yang menengah ke atas juga. Dan psikografik dari Ichi adalah Ichi mengkonsumsi minuman yang rasanya enak. Dan pain points-nya adalah nggak mau mengkonsumsi minuman yang terlalu mahal karena Ichi masih mahasiswa yang baru lulus dan akan bekerja. Dan statement-nya adalah Ichi juga ingin mengkonsumsi minuman yang enak namun harganya tidak terlalu mahal. Dan di sini ada customer journey dari audiens Lemon Day Everyday. Kita ambil dari journey steps yang Ocha itu kan mempertimbangkan masalah kesehatan juga. Maka dari itu Ocha mencari minuman yang low sugar sehingga bisa dikonsumsi walaupun tidak setiap hari. Dan awareness dari Ocha itu membeli fresh drink dan yang low sugar. Dan consideration Ocha pasti membandingkan dengan kompetitor lain, apakah misalkan Lemon Day itu segar namun masih notabene masih lemon gitu. Dan Ocha mempertimbangkan dengan merek-merek lain yang memiliki produk yang sama. Dan decision dari Ocha ketika Ocha melihat dari Instagram Lemon Day, ketika men-search dari Instagram atau website atau
TikTok atau manapun, Ocha pasti mempertimbangkan bahwa karena konten yang kita buat itu langsung to the point mengarah kepada benefit dan si lemonade tersebut, lalu Ocha itu tertarik dan decisionnya mencari channel yang tepat untuk Ocha beli gitu. Misalkan dari offline store di Cimahi gitu, atau misalkan dari GoFam. Oh, presentasi sambil dancing. Bagus. Iya, maaf. Gak apa-apa, Bang. Kamu ketawa. Sendiri ketawa. Ini berarti Pak. Misalnya di support gimana ya? Lanjut ya. Lalu Ocha habis itu membeli produk dari Lemonade, dan loyalty yang maksudnya loyalty Lemonade adalah karena jika misalkan Ocha mereview produk itu dan men-share pada sosial media, kita memiliki benefit seperti diskon untuk pembelian selanjutnya. Next. Nah, di sini ada brand personalities dari Lemonade. Lemonade itu memiliki brand color tuh toska sama kuning, karena mencerminkan dari warna yang cheerful, dan juga bisa dilihat dari gerobak Lemonade ini yang tersedia di Cimahi dan di Bojongsoang seperti ini. Dan fontnya juga kita memakai font yang sama juga, karena mencerminkan dari warna kuning dan toska itu mencerminkan cheerful dari Lemonade sendiri. Dan konten pilar. Nah, di sini ada konten pilar. Ini adalah contoh Instagram kami Lemonade Everyday, namun ini yang belum diperbarui. Dan kita biasa menyusun membuat konten itu berdasarkan promotion itu kita biasanya kita Lemonade Everyday itu pasti selalu nge-SG setiap ada live report dari event, atau misalkan di store setiap hari kita selalu update di Instastory kayak dari harga, jam buka, dan promo-promo apa yang tersedia, sehingga dari customer tidak perlu kebingungan dan mereka pasti mendapatkan info terbaru dari Lemonade. Dan kita juga di Instagram dan TikTok kita juga terkadang membuat post seperti education yang manfaat lemon dan keuntungan mengkonsumsi lemon setiap hari, atau misalkan mengkonsumsi Lemonade. Dan kita juga di engagement kita selalu bertanya kepada customer untuk review dari produk Lemonade untuk evaluasi ke depannya dan untuk testimoni di Instagram dan sosial media kita. Contohnya di sini ada video TikTok. Ini juga kita bertanya kepada customer bagaimana rasa Lemonade. So kalau ngomongin digital marketing, yang penting tadi itu Lemonade itu ngarahnya pasti ke call to action. How to Lemonade itu bisa repostable, shareable, commentable, and saveable gitu. Jadi ketika kita bikin konten itu kita mikirin 4 variabel itu. Setelah misalnya contohnya kayak kita pernah tuh buat pameran di Galkom. Nah itu tuh gimana caranya kita ngukur shareable-nya supaya orang ketika lihat postingan itu dia share ke teman-teman yang di Galkom University-nya. Atau kita bikin campaign juga kalau repost postingan Lemonade itu dapat diskon 20%. Nah itu jadi campaign yang how to repostable. Jadi engagement kita jadi tinggi, jadi naik dan lain-lain, sehingga tadi 37.000 sebenarnya 46.000 nanti bisa dilihat datanya. Nah ini di performance and evaluation of digital marketing gitu. Mengikuti Instagram kita tuh 795, cuma sekarang udah jadi 802 kalau nggak salah. Kita bisa lihat di sini semua market size kita tuh bawah ini ya. Nah dari Kota Bandung tuh 38%, di Cimahi 22%, karena kita punya 2 cabang di 2 kota itu, sehingga kita emang push terus ads, engagement dan lain-lain buat di 2 kota itu gitu. Nah Lemonade sendiri itu udah jangkauan Instagram udah 46.762.000, sehingga ketika ini kenapa bisa terjadi seperti ini gitu? Karena waktu itu aku bikin ads di mana semua orang tuh jadi kalau mau buka partnership atau mau buka franchise Lemonade itu bisa langsung kena iklannya gitu. Tiba-tiba engagement tinggi itu ditambah konten waktu aku pameran di Gedung Sate, ada Pak Ridwan Kamil
datang dan itu tiba-tiba naik banget sampai 90.000 views dan lain-lain. Nah di situ itu nggak harus mengenalkan produk, tapi mengikat pelanggan tuh dari konten-konten yang kita unpredictable, yang tiba-tiba dari Ridwan Kamil, tiba-tiba orang-orangnya lihat dan lain-lain masuk ke akun kita, dia lihat ternyata ada partnership, kan di Lemonday itu bisnisnya regional. Kalau kalian bisnis clothing, bisnis apa itu kan bisa kirim ke semua daerah. Lemonday bisa regional bisnis gitu. Jadi kita nggak bisa tuh orang Semarang pengen beli Lemonday tiba-tiba datang ke Cimahi, nggak mungkin. Nah makanya kita ngebagi dua, B2B sama B2C tadi. Dimana orang yang luar kota atau apapun itu ketika lihat konten Lemonday itu bukan dia sales atau nggak kepake, tapi dia bisa jadi franchise, bisa jadi buka di daerahnya dan lain-lain. Nah begitu pun yang B2C, ketika dia lihat customer itu dia bisa langsung beli Lemonday karena emang ads kita, engagement kita dan lain-lain algoritmanya di regionalnya gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu, makanya kenapa bisa kita achieve 46.000. Yang minta franchise Lemonday itu udah hampir 15 orang. Tapi kita baru buka 2 karena supply chain management Pak. Lemon dari Lembang, dikirim ke Bojonegoro, dikirim ke sini udah ribet banget lah. Kita belum siap, makanya dibenerin lagi semua sistem, masih pemesanan PO dan lain-lain. Kita udah nemu sistemnya. Sekarang udah enak flow-nya, mau buka lagi yang ketiga sama yang keempat. Aduh, belum ada baca coba. Kalau kecuali kalau ada KUR. Next. Ridwan Kamil Minum Pak. Minum. Mabuk Pak. Sampai gak mau jadi gubernur lagi. Performance evaluation of digital marketing yang lagi. Nah kita bawa lagi dan nah ini komen-komen di kita tuh bawa lagi kan. Nah bawa terus. Nah kita sampai tembus 70.000 views di TikTok ngebahas Lemonday. Aku jual kesedihan. Jadi kayak sosokan cup pertama terus kayak naik motor gitu jual kesedihan. Ternyata hasilnya ya kan mau nyobain Lemonday dan lain-lain, mau buka franchise, mau kalau ada baca Lemonday mau datang lagi dan lainnya, jual kesedihan Pak. Nah dari situ Bekasi boleh kan nih, cara kakak gabung gimana kita di kota Palembang is a real person gitu. Nah di situ Lemonday akhirnya sebenarnya orang-orangnya udah ada, tinggal kita monetize aja gitu. Next. Alberta gitu. Kalau jadi juga dia kayak besar. Iya. Ayo lanjut. Jadi ini merupakan website dari Lemonday. Sebenarnya Lemonday itu membuat website bukan untuk customer melihat produk-produk dari Lemonday, itu bukan, melainkan untuk para mitra yang mau membuka franchise dengan Lemonday. Jadi stepnya itu Lemonday itu mitranya itu akan mendaftarkan diri. Ketika udah berhasil bekerja sama, mereka bisa sekalian membeli bahan-bahan untuk membuat produk Lemonday itu langsung dari websitenya ini. Tujuannya itu sebenarnya simple, agar pihak Lemonday itu mudah untuk men-tracking bagaimana jalannya bisnis dari franchise-nya tersebut. Ini kayaknya pakai Yakult ya. Oh ya Bulman berarti. Ya. Berarti yang Orimon sama Kokomonnya di situ. Oke, traction kita next lagi ke bawahnya. Nah, kita tuh di bulan Desember tuh sold 1000 cup. Jadi kita waktu di Bike Fest itu tuh 5 juta, 4 juta. Waktu Manawa kita kemarin tembus 8,7 juta. Sold out di jam 5 sore. Kita udah cabut duluan. Terus 1 bulan kemarin kita dapat 29 juta. Dan Januari sekarang kita alhamdulillah langsung open franchise. Kita ada 2 di Bojonegoro 1, di Cibubur 1. Kenapa sih gerobakan gitu ya? Karena kita sadar bahwa volume kita asal lemon produk gitu ya, itu cuma 15.000. Kalau kita nyewa ruko, nyewa apapun itu, kita harus datangin 100 orang nih, 150 orang buat nutupin volume operasional gitu. Tapi kalau gerobak itu seharinya targetnya cuma 11 cup. Kebayang nggak? Itu targetnya gitu. Nah, ketika kita dapat 30 cup, 40 cup, itu nggak jadi masalah gitu. Malah kita jadi bisa nutup yang franchise yang itu, break-even point kan itu 1 bulan. Oh jadi promosi. Buka. Nah, jadi dari situ target kita sehari 11 cup, akhirnya kita jadi tenang buat marketing, buat helikopter view yang lain, buat badan supply chain management, jadi nggak terlalu worry sama cost yang dikeluarkan. Next. Udah, thank you. Oke, tepuk tangan ya. Sekarang saya happy lihat presentasi bukan karena dikasih ini.
sudah dilakukan. Betul. Ya. Dan ini apakah akan dilanjutkan sebagai mata pencarian ke depan? Udah sebenarnya bakal sih Pak. Bakal ya. Betul. Karena itu sih karena gampang kan jualnya Pak. Ya. Yang kita aja yang di Telkom itu sehari itu 300.000 itu di kondisi anak-anak Telkom libur. Ini bisa masuk kasarnya ke perkantoran bisa. Karena bapak mau di supermarket bisa. Bisa, kampus juga bisa ya. Bener Pak. 50-50 kan kita. Alternatif dari isu ya. Gitu kan? Jangan sampai dia mata kuliah sendirian. Iya. Ini ada alam. Kalau mixu kan toko kosong ya Pak. Kalau kita jalanan kosong isiin. Itu gede ya. Betul. Oke, good. Thank you ya. Oke, thank you Pak.